warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, jumpa lagi di acara Gerombia Ngobrol bareng Bawaslu Kabupaten Pemalang. Bersama saya Muhammad Taufik Ilmi. Gerombia edisi ke-14 kali ini akan membahas tentang dukungan sekretariat dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Pada dasarnya, penyelesaian sengketa proses pemilu tidak bisa berjalan tanpa adanya dukungan dari sekretariat. Karena sekretariat mempunyai peran yang sangat penting, di mana sekretariat itu memberikan sebuah dukungan administrasi, operasional, pendokumentasian, dan penunjang pelaksana persidangan. Hari ini spesial, kita kedatangan pimpinan Bawaslu Kabupaten Pemalang. Yang pertama ada Bapak Heri Setiawan Esa, beliau selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Pemalang dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran. Selamat pagi Pak Ketua. Selamat pagi Mas Taufik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat Mas. Alhamdulillah Pak. Iya. Yang kedua ada Bapak Awaludin SH, beliau selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pemalang. Selamat pagi Pak Awal. Pagi Mas Taufik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Ketua, saya ingin bertanya, mungkin lebih enaknya cepat. Izin saya lepas masker ya, biar ngomongnya lebih enaknya. Pak Ketua sejak berapa lama menjadi pengawas pemilu? Sebelum saya jawab itu, saya ingin nyapa dulu nih pada sahabat Bawaslu dimanapun berada. Selamat pagi Pak Taufik, Pak Awal, dan sahabat Bawaslu dimanapun berada. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Ya, lagi masa prihatin. Saat ini kita patut bersyukur kita masih diberi kesehatan, bisa ngobrol-ngobrol di acara Gerombia ini, kondisi sehat semuanya. Saya yakin yang di sini sehat semua ya. Alhamdulillah. Ya, Bawaslu Kabupaten Pemalang ini juga prihatin, banyak teman-teman kita yang lagi kena sakit. Makanya kita berdoa agar semuanya bisa menjalani perawatan dengan baik dan sehat kembali. Tadi maksud acaranya Mas Taufik tadi, di pertanyaan Mas Taufik, saya bergabung menjadi anggota pengawas di skuad pengawas itu mulai tahun 2009 Mas. Itu itu udah masa pemilu tahun 2009, dan alhamdulillah masih dipercaya oleh pimpinan di provinsi itu sampai sekarang. Ya, ini sudah, dan waktu itu masih panwas, masih pengawas, masih sifatnya masih ad hoc. Mulai tahun 2018 itu menjadi Bawaslu, alhamdulillah masih masuk di jajaran pengawas Kabupaten Pemalang. Kalau pengalaman Pak Ketua mungkin kan dari pertama pemilu sampai sekarang kan udah banyak banget ya Pak. Mungkin bisa diceritakan Kalau sebagai pengawas itu pengalamannya ya banyak Pak. Dan itu kalau bicara pengalaman itu pasti ada suka dan ada duka Mas. Tapi lebih banyak sukanya Mas Taufik. Happy. Iya, kita nikmati sebagai pengawas. Karena sukanya itu yang pertama, kita punya kepuasan ikut mengawasi proses demokrasi yang ada di Kabupaten Pemalang, baik pilkada maupun pemilihan umum itu. Itu kita merasa menjadi bagian dari lembaga yang ikut berperan untuk mengawal sukanya. Adalah sukanya Mas, ketika kita mengawal sebuah laporan itu ketika masuk dan selesai sampai di kalau pidana itu sampai di persidangan di pengadilan, dan itu ada inkrah dari pengadilan, itu rasanya puas sekali. Kita berarti bisa memfasilitasi
namanya laporan pelanggaran tentunya itu sampai selesai. Dan kalau dukanya ya duka itu bagian dari konsekuensi. Duka itu ya, jadi yang namanya tugas itu mesti ada konsekuensi yang harus kita terima. Misalnya kita dihujat, kita diomong orang, iya isu-isu itu banyak yang menimpa saya. Tapi itu kita tidak jadikan masalah, gitu, karena itu bagian dari konsekuensi tugas. Oke, gitu. Ini mohon maaf Pak, saya bicara presisi. Dilihat dari biografinya Pak Ketua ini, tanggal lahirnya sama dengan original. Ya itu kayaknya kebetulan aja Mas Taufik itu ya. Ialah tanggal lahir saya itu sama dengan tanggal lahirnya Bawaslu, berarti Bawaslu RI ya. Iya. Itu nggak tahu apa itu takdir atau itu kebetulan saja itu apa mungkin memang saya ditakdirkan untuk bisa pengawas sih. Saya kira itu. Mungkin ditakdirkan untuk menjadi pengawas. Ya, jadi kalau tanggal 9 April itu dirayakan oleh pengawas Komisi seluruh Indonesia. Iya. Jadi seluruh Indonesia pengawas itu mesti itu ngerayain ulang saya Jadi sampai Merauke. gitu. Iya. Ini agak bahas kebijakan ya Pak. Bagaimana kebijakan Bawaslu Kabupaten Pemalang dalam menghadapi pandemi COVID, apalagi di PPKM darurat ini? Oh iya. Iya. Iya Mas Taufik. Kita kan ini sudah masuk di tahapan yang sangat memprihatinkan ini. Iya. Itu pemerintah sudah menetapkan PPKM darurat. Memang kondisi kita memang kondisi yang sangat memprihatinkan. Makanya kita seperti ini juga pakai masker itu untuk menghindari dari tadi yang namanya COVID. Nah, menghadapi PPKM darurat ini sebenarnya sebelumnya juga kita sudah melaksanakan kebijakan-kebijakan. Kita WFH, kita sudah laksanakan WFH, kita bagi masker juga, kita bagi APD untuk teman-teman yang waktu itu masih pada aktif itu Panwasam, PKD dan pengawas TPS. Itu kita fasilitasi dengan namanya APD. Terus masuk di darurat ini, di PPKM darurat ini kita WFH 100% Mas Taufik. Iya. Jadi Bawaslu Kabupaten Pemalang tidak mau ambil resiko 100%. Nah, tentunya ada lah yang satu hari itu, ada yang tiga. Ya kita bagi juga, ya jangan dari pagi sampai sore, pagi sampai siang, nanti satu orang ya, nanti kita adukan ganti lagi satu orang, biar apa ya, semua itu kita pastikan sehat. Iya. Kecuali untuk kegiatan seperti ini ya Pak? Ini memang masih kita laksanakan karena kita jangan sampai putus dengan sahabat Bawaslu dengan. Berarti bukan libur nih Bawaslu? Iya, Bawaslu nggak libur tapi bekerja di rumah, ya mengerjakan tugas-tugas dulu dari rumah. Ini bagian dari ikhtiar kita untuk menjumpai, untuk memberikan edukasi, memberikan sosialisasi yang perlu oleh masyarakat atau sahabat Bawaslu di rumah biar memahami. Kita coba gunakan teknologi yang ada. Kita pakai medsos kita, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram kita dari Bawaslu. Itu kita berikan edukasi, sosialisasi sengketa. Bagaimana sih sengketa itu seperti apa? Melalui ini kita hadir kepada masyarakat, pada sahabat Bawaslu agar bisa berbagi pengetahuan gitu maksudnya. Oke. Ini sebelum lanjut, Pak Ketua, Pak Awal bisa dicopot maskernya. Silakan diminum dulu. Oh ya, oke kita minum ya. Ini maaf teman-teman kru, ini kita minum dulu. Wah, lega rasanya Mas Taufik ini. Alhamdulillah ya. Pak Ketua, ini kembali ke tema ini kan tentang dukungan sekretariat dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu.
dukungan sekretariat dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu itu seperti apa? Ini ke Pak Awal apa ke Pak saya? Awal, silakan Ya. Pak Awal. Jadi sahabat Bawaslu di mana saya berada, Mas Taufik dan Pak Ketua dan kawan-kawan kru semuanya, di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 itu ada 8 pasal yang membahas tentang sekretariat, dari mulai pasal 147 sampai 154. Di dalam pasal 152 itu disampaikan bahwa mengenai tugas, fungsi, wewenang dan kelembagaan organisasi sekretariat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota akan dibuat dalam bentuk keputusan Presiden. Nah, oleh Presiden setahun setelah lahirnya Undang-Undang 7 tahun 2017, pada bulan Agustus tahun 2018 dikeluarkan Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2018. Di dalam itu mengenai tugas tugas, kedudukan, susunan dan tugas fungsi serta kelembagaan sekretariat baik Bawaslu Republik Indonesia maupun Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Di dalam pasal 29 dikatakan bahwa tugas dari sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota itu adalah pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional. Kemudian di dalam pasal 30 disampaikan bahwa disebutkan bahwa dalam melakukan tugasnya itu sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota dalam melakukan fungsinya itu melakukan fungsi teknis operasional pengawasan, pelaksanaan pengawasan, pengenaan pelanggaran dan penanganan sengketa proses pemilu. Nah, kita di posisi ketiga itu yang berkaitan dengan itu, hal ini kita bahas, kita sampaikan bahwa kehadiran dan atau fungsi dari sekretariat Bawaslu itu, Bawaslu Kabupaten Kota khususnya, dengan pimpinan Bawaslu itu ibarat posisi suami istri. Jadi saling membutuhkan, saling memerlukan, saling mendukung, karena dalam rangka menyelesaikan atau melaksanakan tugas kewenangan kita sebagai pengawas pemilu tentu tidak bisa berjalan sendiri hanya sebagai pengawas dengan pimpinan. Dibutuhkan sekretariat yang tadi itu fungsi-fungsinya ada fungsi pengawasan dalam penanganan pelanggaran dan fungsi penyelesaian sengketa. Tentu di dalam proses-proses itu dibutuhkan kerjasama dan banyak disampaikan oleh sahabat Bawaslu semua bahwa ada fungsi-fungsi yang ada di penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh sekretariat itu adalah bahwa ada nanti sebagai sekretaris musyawarah, kalau di dalam mediasi ada sekretaris musyawarah, terus nanti ada notulen musyawarah itu tentu nanti ada tim mediasi dari pimpinan Bawaslu. Tapi ketika dia sudah masuk ke ranah adjudikasi, itu fungsinya lebih banyak lagi dibutuhkan. Mulai dari sekretaris majelis, terus ada asisten majelis, terus nanti ada perisalah, notulen, ada keamanan, ada administrasi, ada dokumentasi. Tentu diawali sebelumnya ketika menerima permohonan adalah petugas menerima permohonan. Nah, di fungsi sebelum masuk ke ranah mediasi modifikasi kan itu ada penerimaan permohonan. Nah, kita itu ada dua, ada petugas penerimaan permohonan itu terkait dengan permohonan langsung. Ini menjadi bagian yang harus kita mungkin ulang-ulang, mungkin disampaikan pada saatnya bahwa petugas penerima permohonan itu untuk permohonan langsung di sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota. Ada juga nanti operator SIPS itu terkait dengan nanti penerimaan permohonan secara tidak langsung. Nah, operator SIPS itu nanti akan menginput data setiap tahapan mulai dari pemasuk permohonan nanti mediasi sampai seterusnya. Nah, bagaimana ketika sudah menyampaikan permohonan lewat SIPS misalnya secara tidak langsung? Tentu ada kewajiban untuk pemohon hadir membawa data dukungnya tadi, misalnya buktinya, terus baik itu misalnya BA atau SK dari KPU,
terus data dokumennya termasuk SK-nya sebagai pengurus partai misalnya, bahwa terkait dengan pengurus partai. Nah, ada tenggang waktu 3 hari untuk memperbaiki, artinya melengkapi data dokumen tadi. Tapi alangkah baiknya sahabat Bawaslu sekalian, sebelum 3 hari sudah hadir langsung atau bahkan besoknya setelah menginput lewat DCPS, hadir langsung untuk memastikan atau berkonsultasi terkait yang dibutuhkan apa saja dalam pengisian itu. Nanti biar waktu yang kita butuhkan itu tidak sampai waktunya berakhir, ya kan? Karena nanti ketika misalnya tidak lengkap, tentu nanti tidak bisa diterima, tidak bisa diregister, ya kan? Nah, padahal mungkin sahabat Bawaslu membutuhkan untuk misalnya bisa mengikuti proses selanjutnya dari proses pemilu yang diikuti. Terima kasih. Kalau petugas permohonan itu PNS atau non PNS atau gimana? Disampaikan bahwa tugas permohonan itu sesungguhnya tidak harus PNS, tapi adalah menjadi tenaga sekretariat atau staf sekretariat yang ada di Bawaslu Kabupaten Kota. Jadi atau terutama yang membidangi. Nanti kalau di penerimaan itu kan karena ada yang operator, ada yang petugas penerimaan yang langsung. Dua-duanya itu adalah sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota. Kalau di tingkatan Kabupaten Kota itu, kalau di provinsi dan di RSUD. Oke, saya ingin bertanya kepada Pak Ketua nih Pak Hendro. Iya, gimana? Pengalaman Bawaslu Kabupaten Pemalang di tahun 2015 pada saat pilkada itu ada sengketa Pak? Iya, ada sengketa waktu itu sengketa pemilihan. Sengketa pemilihan. Ya. Tadi betul yang tadi disampaikan itu oleh Pak Awal, kita itu dengan sekretariat itu harus nyambung koordinasi yang baik, ada kerjasama yang baik. Tak mungkin pimpinan Bawaslu itu komisioner itu lepas dengan sekretariat, nggak mungkin. Karena apa? Semua nanti yang mendukung kegiatan adjudikasi mediasi itu ya teman-teman dari sekretariat. Mereka memang tugasnya itu memfasilitasi proses ya, adjudikasi maupun musyawarah. Pengalaman di 2015 pernah ada salah satu calon kepala daerah itu Pak calon bupati waktu itu yang tidak diloloskan oleh KPU dalam jabatan dia Pemalang, terus mengajukan keberatan ke permohonan sengketa ke Panwas Kabupaten waktu itu Panwas ya. Nah itu juga tadi sebenarnya tadi ditularkan Pak Awal itu memang kita butuh teman-teman sekretariat ya mulai dari penerima laporan tapi itu ya teman-teman yang juga yang kerja itu sampai ke notulen ada yang beri salah nanti yang sudah dijelaskan oleh Pak Awal tadi itu semua harus kerja seperti itu. Dan waktu itu alhamdulillah berjalan karena koordinasi, karena kerjasama yang baik antara sekretariat dengan pimpinan Panwas Kabupaten itu, hanya bisa jalan. Dan yang memuaskan itu ketika yang kita putuskan itu diterima oleh baik pemohon maupun termohon itu yang bikin. Jadi tidak ada masalah. Waktu itu KPU juga menerima putusan itu terus menindaklanjuti. Karena rame itu waktu itu Mas. Itu pas pada saat permohonan anarkis atau enggak itu? Ya kalau permohonan dengan permohonan itu memang dikawal oleh pendukungnya kan. Pendukungnya kan mungkin kecewa juga ketika ada calon yang kita dukung terus tidak lolos oleh KPU, jadi mereka juga ikut merasa kecewa. Wajar juga, tapi tidak sampai anarkis. Iya, tidak sampai datang baik-baik mengajukan permohonan sekretariat ini, tapi diterima oleh teman-teman penerima laporan, penerima itu tadi permohonan, terus nanti kita mekanismenya tadi sudah dijelaskan Pak Awal tadi. Seperti itu Mas, jadi rame memang. Karena kepala daerah ya, atau apa perbedaan nggak sih kan, misalkan kayak sengketanya pemilihan umum sama pilkada itu gitu. Kalau
mekanisme sebenarnya prinsip hampir sama lah ya, pemilu dengan pemilihan. Nah, kalau pemilu kan makanya setelah mediasi terus adjudikasi ya Pak Al ya. Terus kalau di itu kan kita musyawarah ya. Pertemuan tertutup lalu musyawarah terbuka. Iya. Gitu. Terus kalau di situ kan subjeknya yang beda subjeknya ya. Kalau subjeknya di pemilu itu apa Pak Al itu calon. Iya. Kalau di pemilu mulai dari Pak partai yang mendaftar diri sebagai peserta pemilu ada 8. Kemudian partai peserta pemilu, terus bakal calon anggota DPR, terus bakal calon anggota DPD, terus calon anggota DPD, terus bakal pasangan calon presiden wakil presiden, terus pasangan calon presiden. Jadi ada 8 kalau di dalam itu. Subjeknya kalau di pemilu itu, kalau di pilkada itu hanya bakal pasangan calon dan pasangan calon. Kalau di Pemalang berarti calon bupati dan wakil bupati kan gitu ya, itu bedanya gitu. Kalau objeknya sama ya, objeknya kan surat keputusan atau BA yang dikeluarkan oleh KPU yang merugikan secara langsung terhadap kepentingan pihak pemohon. Ini saya mau tanya lagi ke Pak Awal, Pak. Silakan. Apabila ada pemohon mengajukan permohonan sengketa ingin langsung bertemu dengan pimpinan Bawaslu Kabupaten Kota, itu gimana, Pak? Jadi sahabat Bawaslu kalian di mana saja berada, sebagaimana kami sudah dibahas pada pertemuan yang lalu bahwa mediasi maupun adjudikasi itu kalau dalam mediasi namanya non caucus. Jadi sahabat Bawaslu yang menjadi pemohon maupun termohon tidak dibenarkan menemui pimpinan Bawaslu. Adapun kepentingannya bisa diselesaikan atau minta informasi dengan teman-teman petugas penerima permohonan maupun operator SIPS. Jadi beda dengan mediasi di luar pemilu. Kalau di luar pemilu kan boleh caucus, boleh bertemu misalnya pihak bersengketa mau ketemu sendiri atau mediator bertemu dengan pihak yang bersengketa, boleh. Tapi di dalam pemilu itu tidak benar. Jadi kalau ada kepentingan, ada keperluan terkait dengan proses penyelesaian sengketa tadi itu berhubungan dengan pihak petugas penerima permohonan atau operator SIPS. Berarti Adapun pertemuan nanti dengan pimpinan Bawaslu itu nanti ketika proses mediasi. Jadi ketika di luar mediasi tidak dibenarkan. Berarti hanya pada saat persidangan mediasi dan adjudikasi saja ya. Itu untuk menjaga isu-isu yang menjaga supaya tidak mungkin ada orang berpikiran berpihakan dan sebagainya, sehingga betul-betul dijaga bahwa ketika bertemu hanya bertemu ketika mediasi, di luar itu tidak. Untuk pemohon apa bisa diwakilkan dalam permohonan sengketa, Pak? Kuasa hukum. Sahabat Bawaslu sekalian, di dalam permohonan sengketa proses pemilu itu ada kita namanya form PSPP 01. Nah, itu form untuk menerima permohonan. Di situ ada identitas pemohon, termohon. Nah, ketika pemohon misalnya ingin menyampaikan permohonan tapi tidak bisa hadir secara langsung, dia bisa mewakilkan atau mengkuasakan kepada pengacara atau penasihat hukum. Tapi dengan syarat harus menyertakan surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus terkait apa yang akan dimohonkan. Nah, ini nanti kan di sini di form ini ya, mulai identitas pemohon, alamat termohon dan sebagainya itu, terus nanti ada surat kuasa khusus tadi itu bagi dia yang dikuasakan, terus nanti legal standingnya, terus terkait misalnya bukti BA maupun surat keputusan atau SK terkait kepengurusan partai, semua dilampirkan 4. Satunya asli yang sudah dileges di kantor pos, yang 3-nya adalah salinan. Semuanya seperti itu, dan satu lagi di dalam bentuk CD dalam format Word. Ya, itu nanti akan memudahkan teman-teman misalnya berisalah membuat persiapan putusan. Itu nanti kan mudah memindahkan data itu kalau misalnya, karena kita terbatas waktunya, hanya 12 hari. Proses mediasi 2 hari. Itu juga harus membuat putusan, sepakat atau tidak sepakat, kan? Nah, ketika misalnya maju ke adjudikasi punya waktu 10 hari, padahal proses persidangannya mungkin menghadirkan saksi,
menghadirkan ahli, kan banyak. Nah waktunya, nah dengan bentuk Word itu kita akan mudah menyalin misalnya permohonannya, tidak harus mengetik lagi, artinya memudahkan. Jadi sahabat Bawaslu sekalian, dengan mengisi secara lengkap apa yang dibutuhkan, dan kalau memang misalnya tidak jelas, tentu ada baiknya sahabat Bawaslu hadir langsung ke Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pemalang misalnya untuk berkonsultasi terkait apa-apa saja yang dibutuhkan. Mulai tadi itu syarat-syaratnya lebih jelas, lebih enak konsultasi dan menemui petugas, baik petugas penerima permohonan maupun operator SIPS, karena nanti yang langsung maupun tidak langsung semuanya harus diinput ke SIPS, baik langsung maupun tidak langsung permohonan. Seperti itu. Mungkin SIPS itu biar tertata mungkin ya. Ya. Dan itu apa namanya, masuk langsung sampai ke Bawaslu Republik Indonesia Pusat, termasuk Bawaslu Provinsi. Di samping kita menerima secara langsung, ya kan? Jadi menerima nanti sana juga begitu langsung Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi mengontrol Pak. Jadi kita di sana ada permohonan masuk, bagaimana mungkin bentuk pemberian support, bagaimana ini penyelesaian dan sebagainya, media konsultasi dan sebagainya. Jadi di sana langsung tahu bahwa ada permohonan masuk di mana saja. Berarti kalau nggak pemohon sendiri, kuasa hukum bisa ya? Bisa. Tapi kalau di dalam mediasi, ketika masuk proses mediasi sudah memenuhi syarat dari register, ketika proses mediasi tidak boleh diwakilkan, harus hadir sendiri. Kuasa hukum boleh mendampingi, tapi tidak punya suara, jadi dia mendampingi, tapi pemohon dan termohon harus hadir sendiri. Ketika pemohon seperti disampaikan pada materi yang lalu, pemohon tidak hadir, sudah dipanggil secara patut 2 kali berturut tidak hadir, maka permohonan tapi kalau gugur. Tapi kalau termohon tidak hadir setelah dipanggil secara patut, maka dianggap tidak tercapai kesepakatan. Makanya dia masuk proses selanjutnya, itu masuk adjudikasi. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya pihak KPU diundang sudah 2 kali tidak hadir, maka dianggap tidak tercapai kesepakatan, dilanjutkan dengan adjudikasi, proses adjudikasi. Oke, kalau metode yang digunakan Bawaslu itu kan mediasi ya. Nah itu tuh dukungan dari sekretariat itu siapa aja Pak petugas-petugasnya? Ya, kalau di kita kan di pimpinan misalnya nanti masuk tim mediasi. Baik misalnya Pak Ketua misalnya sebagai sendirian boleh, atau misalnya ditambah 2 lagi boleh 3 orang. Majelis, bukan majelis namanya, tim mediasi. Kalau majelis nanti di proses adjudikasi. Nah, dukungan sekretariat adalah bentuk sekretaris musyawarah dan notuleng. Karena itu hanya posisinya mempertemukan kedua pihak. Apapun keputusannya terputuskan kedua pihak. Mediator hanya ikut memastikan bahwa yang diputuskan itu adalah disepakati itu adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi walaupun sepakat tidak boleh sepakat di luar aturan, ya kan? Dia harus sepakat di dalam aturan. Ya. Dan tentu tadi seperti tadi sifatnya tertutup, rahasia, terus tadi non kaukus. Nah kalau misalkan yang majelis itu cuma 1 orang bisa nggak Pak dalam menjelaskan mediasi? Oh bisa. Tidak bisa seperti tadi saya sampaikan bahwa misalnya Pak Ketua sendiri misalnya sebagai pimpinan sekaligus menjadi tim mediasi sendirian boleh. Kan hanya memediatori orang berdua antara pemohon dan termohon, mempertemukan. Tidak boleh mengambil keputusan, mengarahkan ini tidak boleh. Jadi apa yang disepakati, tapi itu tadi pertimbangannya bahwa dia harus dalam koridor aturan, sesuai aturan. Ini mau tanya lagi ke Pak Ketua. Pada pemilihan umum tahun 2019 itu ada sengketa nggak Pak? Oh ya, itu pernah ada ya Pak. Waktu itu ya. Waktu itu dari salah satu partai itu yang calonnya nggak diloloskan oleh KPU. Terus dari partainya keberatan mengajukan gugatan sengketa ke Bawaslu. Waktu itu kita baru dilatih gitu kan. Masih baru dilatih masih di Jakarta. Waktu itu baru dilatih, tapi harus langsung bekerja. Ya langsung ada kasus itu, terus ada laporan permohonan sengketa
Partai Nasdem. dari salah satu partai. Terus kita sudah masuk di mediasi waktu itu Iya, sampai ke mediasi, Terus mediasi di situ salah satu mohonnya itu menerima dari, jadi belum ada, sebenarnya belum ada itu, cuma menarik permohonannya waktu itu ya, menarik permohonannya. Jadi akhirnya sama-sama sepakat tidak ditindaklanjuti karena pihak partai itu menerima putusan KPU Kabupaten Pemalang waktu itu. Jadi clear, selesai di situ. Akhirnya dicapai kesepakatan di tingkat mediasi. Ya, di mediasi itu. Mau tanya lagi Pak, awal. Iya. Untuk sekretaris majelis itu, apabila mediasi tidak mencapai mufakat, akan dilanjutkan dengan sidang adjudikasi. Iya. Dukungan sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota itu siapa saja Pak petugas-petugasnya? Jadi pertama tadi disampaikan bahwa penyelenggaraan mediasi itu kan ketika sekretaris mediasi itu menyiapkan tentu terkait dengan form 12 dan 14. SPS 12 itu terkait kalau tercapai kesepakatan, kemudian 14 tidak tercapai mufakat. Artinya ketika tidak tercapai tentu berlanjut ke adjudikasi. Nah, di dalam adjudikasi pertama dibutuhkan sekretaris majelis. Ya kan, majelisnya tadi misalnya kami bertiga, terus nanti ada sekretaris majelis dijabat oleh kepala sekretariat, lalu nanti ada asisten majelis, lalu kemudian ada notulen, perisalah, nanti ada keamanan, terus ada tim dokumentasi, terus ada petugas administrasi. Semua itu sahabat Bawaslu sekalian bisa untuk memastikan pelayanan terhadap apa yang sahabat Bawaslu ajukan. Tim di Bawaslu sudah, artinya secara lengkap ada. Artinya tinggal bagaimana nanti ketika proses penyampaian permohonan, kalau sudah lengkap, nah teman-teman melayani, lah terus nanti masuk ke mediasi, tidak tercapai kesepakatan lanjut ke adjudikasi. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota, khususnya Kabupaten Pemalang, siap dengan timnya. Artinya siap melayani mulai dari proses adjudikasi ketika memang sudah diputuskan tidak bisa mediasi, lalu diputuskan adjudikasi selama 10 hari itu. Nah, tentu nanti teman-teman sekretariat itu menyiapkan misalnya form terkait dengan keputusan apa nanti yang diambil terkait form 20, 19, 20 terkait dengan putusan Bawaslu, apa hasilnya misalnya di hasil dari akhir dari adjudikasi. Nah, tim yang misalnya notulen tentu mempersiapkan secara khusus hanya poin-poin tertentu misalnya. Tapi kalau perisalah itu merekam, jadi perisalah ini yang kerjaannya paling banyak. Jadi mulai proses awal dihadir terus, merekam dan menulis semua peristiwa ketika terjadi adjudikasi, mulai dari pertemuan pertama akhir sampai nanti pengambilan kesimpulan masing-masing, apa kesimpulan dari pemohon termohon, ya kan. Kalau notulen kan tadi terbatas hanya pokok-pokoknya. Terus tim dokumentasi, terus keamanan ini memastikan majelis itu ketika memasuki ruangan aman, terjaga, dikawal masuk sana. Terus nanti ketika keluar ruangan, terus memastikan pengunjung terkait dengan misalnya pemohon dan termohon atau ada membawa orang lain, itu semuanya dipastikan tidak misalnya membawa senjata tajam, tidak membawa narkotika, jadi fungsinya keamanan. Terus kalau dokumentasi sudah jelas mendokumentasikan, terus administrasi terkait misalnya daftar hadir, jadi kita memastikan semua proses terdokumentasi, teradministrasi secara baik. Jadi ketika ada orang bertanya bagaimana ini, oh ini administrasinya ada, dokumentasinya ada, ya kan. Bahkan proses awalnya sampai akhir itu, kecuali proses mediasi ketika masuk adjudikasi nggak boleh menjadi bukti, tidak boleh menjadi proses selanjutnya. Jadi selesai di mediasi, tidak boleh dilanjutkan ke sini
peristiwa musyawarah dan sebagainya tidak sepakat, itu tidak boleh masuk ke dalam kemudian di adjudikasi. Nah, dari proses awal adjudikasi sampai selesai itu semua terdokumentasi, terekam, menjadi pertimbangan nanti ketika majelis mengambil putusan akhir terhadap adjudikasi yang disampaikan oleh pemohon. Kalau jangka waktu dari mediasi sampai adjudikasi itu berarti berapa hari Pak? Dari terregister? Kalau mulai dari mediasi, berarti kan 12 hari. Jadi dua hari untuk ketika sudah register, ini jadwalmu. Nanti ke sekretaris majelis itu membuat jadwal. Mediasinya misalnya 2 hari selesai, tidak disesuaikan kesepakatan, lanjut ke adjudikasi. Adjudikasi itu selama 10 hari. Jadi selama 10 hari nanti ada prosesnya dilakukan sampai selesai, nanti putusan paling lambat hari ke-10 adjudikasi itu harus sudah selesai. Jadi kita maraton. Ya, maraton. Ya. Makanya tadi ada file dalam bentuk Word itu untuk membantu kita untuk memudahkan menginput data, nanti data pemohon, termohon, terus apa yang petitumnya apa, semuanya langsung dimasukkan gampang. Ya. Itu membantu. Jadi makanya sahabat Bawaslu sekalian, kenapa itu misalnya diminta data itu untuk memudahkan, karena waktu kita terlalu sempit. Ya. Kalau misalnya di pengadilan umum waktunya lama ya Pak Ketua. Ya. Sampai misalnya peradilan umum terkait masalah-masalah umum dan tak umum. Ya. Kalau di kita seperti sengketa ini waktunya cuma 12 hari, 2 hari sudah masuk, selesai di mediasi. Nah, yang 10 hari ini di adjudikasi. Waktunya sangat terbatas sekali, makanya dibutuhkan kerjasama dari sahabat Bawaslu sekalian yang mungkin mengajukan permohonan, dan kami dari penerima dan majelis nanti akan cepat dengan kerjasama yang baik, dengan data yang lengkap. Makanya misalnya kalau memang ada itu, berkonsultasi, berdiskusi bagaimana biar semuanya tercover, terdata dengan baik. Jadi kalau semisal diadjudikasi dari pemohon ataupun termohon ada yang masih belum mencapai mufakat, itu apakah dari pimpinan memberikan sebuah putusan atau gimana itu? Jadi nanti setelah adjudikasi itu selesai, harusnya Bawaslu itu membuat putusan terhadap apakah nanti kan ada di petitumnya ada. Nanti apa dimohonkan, apa dibatalkan, apa diterima sebagian dan seterusnya, itu nanti kan Bawaslu membuat, nanti di situ ya disampaikan. Kecuali kalau Bawaslu berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, kan begitu ya Pak Ketua ya. Jadi nanti misalnya walaupun permohonannya misalnya dibatalkan, padahal misalnya itu masih memang sesuai, tentu mungkin diterima sebagian, sebagiannya ditolak, ya kan. Tentu dengan pertimbangan ketika sudah di dalam proses mediasi kan nanti ada saksi, ya kan? Nanti ada ahli, nanti ada juga pihak terkait, atau ada juga nanti pihak pemberi keterangan, ya Pak. Nah, di situ nanti akan dilihat bahwa ini permohonan ini memang betul-betul harus diputuskan diterima semuanya atau diterima sebagian, atau tidak diterima atau ditolak karena misalnya tidak cukup bukti, tidak cukup data buktinya bahwa terus dia itu tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya dimohonkan. Ya. Jadi dibuat seperti itu. Itu ada nanti pertimbangan itu dari pembuktian. Ya. Pembuktian itu nanti ada keterangan saksi, keterangan ahli, ada ahli juga tapi kita mintakan itu. Berdasarkan tadi SK dan BA itu kan. Mekanismenya memang harus seperti itu. Bicaranya sangat seru sekali dan benar-benar berbobot. Sepertinya kita harus mengakhiri Pak, karena waktunya tidak bisa dimungkinkan. Mungkin dari Pak Ketua atau Pak Awad ingin menyapa sahabat Bawaslu atau memberikan sebuah kesimpulan. Ya, closing statement ya. Closing statement. Kepada kita semua, sama keluarga besar Bawaslu, khususnya Bawaslu Kabupaten Pemalang, jajaran sekretariat, dan sahabat Bawaslu dimanapun berada, ayo kita jaga kesehatan. Kita selalu pakai protokol kesehatan, karena ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Iya. Masuk akhir-akhir ini banyak sahabat Bawaslu, kawan-kawan kita sejawat
kita wafat meninggalkan kita, mendahului kita karena COVID-19. Maka kami berharap teman-teman dan sahabat bawaslu semuanya untuk menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan untuk kesehatan dan keamanan kita, karena sehat itu mahal sekali, sehat itu ya, luar biasa. Kita sekarang butuhnya sehat ya, maka kita patuhi apa yang menjadi himbauan pemerintah demi kebaikan kita sendiri. Kami siap menerima Bawaslu Kabupaten Pemalang, siap dengan jajaran sekretariat, siap menerima permohonan sengketa. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Mas Taufik. Ya, sahabat Bawaslu di mana saja berada, kewenangan penyelesaian sengketa Bawaslu adalah kewenangan mahkota. Artinya ini sangat luar biasa seperti disampaikan Pak Ketua tadi, untuk mencapai rasa keadilan. Kalau memang sahabat Bawaslu misalnya merasa haknya misalnya dilanggar atau tidak terpenuhi pada proses-proses pemilu, maka silahkan untuk menyampaikan permohonan sengketa dengan petugas yang sudah tersedia, dengan ada lewat langsung maupun tidak langsung seperti SIPS maupun datang langsung ke sekretariat Bawaslu. Dan kami berharap bahwa sahabat Bawaslu ketika mengajukannya itu tentu dengan data yang lengkap, data hukum, mungkin BA atau SKKPU yang menjadi pokok sengketa itu, terus data hukum lainnya sebagai misalnya SK sebagai pengurus partai atau bukti-bukti lainnya yang mendukung. Terus misalnya kamu melakukan permohonan itu dengan pengacara, tentu dengan surat kuasa khusus. Jadi kalau ketika dipenuhi semua syarat-syaratnya, akan sangat membantu teman-teman di sekretariat Bawaslu untuk dapat melayani dengan maksimal dengan data-data yang ada. Terus nanti kalau misalnya ada kekurangan, itu diberi kesempatan 3 hari sejak misalnya disampaikannya kekurangan itu. Demikian juga dengan yang lewat SIPS, diberi kesempatan 3 hari sejak dia menginput permohonannya, diberi kesempatan 3 hari untuk melengkapi. Nah, ketika tidak lengkap, tentu nanti tidak bisa diterima. Nah, ketika dia daluarsa, tentu nanti ditolak. Daluarsa maksudnya setelah 3 hari. Tentu hitungannya berdasarkan keputusan MK itu hitungannya 3 hari kerja. Iya. 3 hari kerja. Demikian sahabat Bawaslu, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Bawaslu, untuk tidak ketinggalan dari kegiatan-kegiatan Bawaslu, bisa di-follow akun media sosial Bawaslu Kabupaten Pemalang. Untuk website kita di pemalang.bawaslu.go.id. Untuk Facebook di Bawaslu_Kap Pemalang, Instagram Bawaslu_Kap Pemalang, Twitter @Bawaslu_Kap PML, dan untuk YouTube kita di Bawaslu_Kap.Pemalang. Saya berterima kasih kepada Pak Ketua, Pak Awal, udah mau memberikan dan meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang di pagi hari ini. Semoga obrolan kali ini bisa bermanfaat bagi sahabat Bawaslu yang sudah menyaksikan. Terima kasih atas waktunya. Saya Muhammad Taufik Ilmi beserta segenap tim Humas Bawaslu Kabupaten Pemalang undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bawaslu Pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan.